gitu. Anak saya tuh umur sekarang 6 tahun, Pak. Ya. Bayangin ya, kalau ini mohon maaf Ya. ya, kan banyak teman-teman saya itu mengasuransikan anaknya. Ya ini mohon maaf sekali Ya. lagi ya. Dia bayar nih tiap bulan asuransi. Anak saya pun ditawarin, "Dok, asuransi nih anaknya, Dok. Nanti pada saat kuliah kan bisa ditarik uangnya Betul. buat biaya kuliah." Betul. Gitu kan. Ya. Nah, saya masukin anak saya nih di tren nih. Ya. Modal sekali, Pak. Ya. Sekarang income anak saya dalam waktu setahunan itu ya, dari umurnya dia 5 tahun, sekarang umurnya kan 6 tahun nih. Ya. Itu sudah mau tembus 1 miliar. Wow. Itu beli sekali loh. Wow, Gitu, itu Pak. anak umur 6 tahun, income-nya udah hampir 1 M. Yes. Gimana kalau ntar dia umur 10? Itu dia. Gimana kalau umur 20 tahun? Itu dia. Bisa berpuluh-puluh M itu. Hai, kembali lagi bersama gua Martin Carter di Ngobrol Tren. Nah, di episode kali ini guys, kita kedatangan seorang dokter gigi yang sangat luar biasa ya. Dan kebetulan beliau juga adalah seorang mitra daripada Tren ya. Nah, beliau ini udah mencapai peringkat tertinggi ya kan, income tertinggi, pokoknya dahsyat luar biasa. Kalian harus dengerin ini sampai akhir. Oke, kita akan belajar banyak. Siapakah beliau? Mari kita sambut Dr. Beng. Wih. Welcome. Mantap. Thank you, Pak. Jadi beliau ini adalah seorang dokter gigi ya. Mungkin bisa perkenalan dulu ya, Dok. Oke. Nama lengkapnya ya kan. Oke. Terus udah berkecimpung di dunia kedokteran ini berapa lama Oke. gitu. Ya, ya. Dari kecil kan ini impian atau gimana, Dok? Oke. Ya, perkenalkan saya dengan Dr. Gigi Eko Kurniawan Putra. Jadi nama lengkap saya itu Dr. Gigi Eko Kurniawan Putra, Pak. Oke, Tapi biasa panggilannya dipanggil Dr. Beng. Iya, dipanggil Dr. Oke. Beng. Jadi panggilan kecil. Oh, dari kecil Dari ya. kecil. Kan Oke. di rumah tuh dipanggilnya Abang. 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 Terus diplesetin lah jadi Beng gitu. Oh, gitu ceritanya. Nah, Bisa juga akhirnya, gitu ya. Iya, nah akhirnya semua teman-teman saya manggilnya Beng. Beng, oke. Dari rumah keluar. Oke, Gitu. jadi dari bank ke bank ya? Iya. Oke. Tapi akhirnya pasien saya semuanya manggilnya ya Dokter Beng tau. Oh, Gitu. udah ada kebiasaan dari kecil soalnya ya? Yes, Oke. gitu. Terus Gitu. dari apa, bisa tiba-tiba mau jadi dokter gigi itu gimana ceritanya, Dok? Jadi sebenarnya bukan sayanya sih, Oke. karena memang orang tua ibu saya. Oke. Nah jadi ibu saya tuh dulu memang, saya punya kakek saya ini dulu zaman dulu namanya mantri, Pak. Oke. Mantri itu ya bukan dokter, tapi Ya. dia bekerja di area kedokteran lah. Zaman Ya. dulu kan untuk sekolah kedokteran agak susah ya. Ya. Nah kakek saya tuh mantri, jadi pada Oke. saat perang apa segala macam kan itu dibutuhkan kan. Ya. Nah sampai karena memang termasuk yang berhasil, Ya. dipakailah di rumah sakit, di kamar bedah. Nah sampai jadi kepala rumah sakit di kamar bedah gitu. Nah Oke. akhirnya mau anak-anaknya jadi dokter, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya ya udah deh, anak gak ada jadi dokter, cucu gitu. Tadinya Oke. kakak saya tadinya yang Oh, diarahkan. Karena oke. memang di antara kita bertiga, saya 3 bersaudara. Saya anak tengah, ada kakak, ada adik ya. Yang paling pintar tuh kakak saya sebenarnya, Pak. Dia sekolahnya selalu ranking gitu ya. Oke. Pokoknya jadi terbaik lah dulu Oke. sekolahnya. Sekolahnya juga di negeri terus gitu. Yap. Makanya diarahkan ke kakak saya. Tapi ternyata ya saya yang jadi dokter gitu. Karena waktu ikut tes kakak saya mungkin ya belum ini ya, belum keberuntungannya di situ. Oke. Akhirnya saya yang tes, saya yang diterima gitu loh. Takdirnya beda ya? Iya. Karena saya ngikutin ibu saya aja udah. Ibu saya bilang Oke. begini ya saya ikutin aja. Oke, jadi Gitu, ini bisa Pak. dibilang kayak tuntutan orang tua ya? Orang Dok? tua Oke. sebenarnya. Keren. Nah, terus yang saya penasaran ini loh, dari seorang dokter gigi, kok bisa belok ikutan jalanin bisnis MLM itu gimana ceritanya, Dok? Apakah Anda itu udah pernah ikut MLM sebelumnya atau gimana, Dok, ceritanya? Oke. Jadi sebenarnya bukan belok ya, Pak. Oke. Nah, kalau belok tuh kan pindah haluan tuh. Pindah haluan, oke. Ya, saya tetap praktek. Oh, Ya tetap kan. praktek. Jadi dulu itu Dokter Vivi istri saya itu Oke. pernah jalankan satu MLM lah. Oke. Satu network marketing kesehatan, Pak. Dari istri nih ya, Dari awalnya istri, nih ya satu ceritanya network ya. marketing Oke. kesehatan. Oke. Produk kesehatan. Awalnya dari pasien malah. Oke. Jadi kita punya pasien, tadinya gemuk. Tiba-tiba pasiennya Kurus. langsing gitu. Oke. Nah, Dokter Vivi nanya, kok kamu bisa kurus gini? Gimana ceritanya? Gitu. Oh, aku pakai ini, Dok. Akhirnya diajaklah ke pertemuannya mereka. Banyak orang yang gendut jadi langsing-langsing di sana. Oke.
tertarik dong dokter Vivi kan, akhirnya jalankan lah singkat cerita. Oke. Nah terus juga mama saya tuh ada sakit dulu, ya kan ada sakit ginjal, dikasihlah minum itu, Oke. dan sembuh juga, Sembuh? iya. Wow, Dan akhirnya keren. dokter Vivi tuh jalankan lah bisnisnya, jalankan. Ini dokter Vivi dulu ya? Iya. Atau Anda juga ikutan jalan? Saya nggak ikut, saya emang nggak tertarik lah. Oke, Cuma oke, pas oke. ibu saya tuh sembuh, ih ini keren juga ya, gitu. Oke. Akhirnya ya saya cuma kayak ikut-ikutan dokter Vivi lah ya. Nah tapi karena bukan kita banget gitu loh Iya, ya, kayak bukan passion-nya atau apa. iya, akhirnya saya bilang nggak, saya praktek lah. Oke, Memang oke. nggak suka kalau saya Pak. Oke. Akhirnya dokter Vivi tuh malah sempat mau berhenti praktek, mau jalankan itu serius Pak. Wow. Iya, karena dia bilang ini oke banget gitu loh. Terus saya bilang nggak bisa, saya bilang ya kita harus kembali ke praktek Iya, lah iya, gitu. iya, Ya akhirnya kita praktek aja, seperti itu. Nah, kenapa akhirnya saya jalankan di tren ini? Sebenarnya istri lagi Pak, yang pertama kali. Iya kan? Tapi Yang saya lihat eranya si dulu, istri nih ya. dulu dokter Vivi itu jalankan Nuskin berhasil lah. Oke. Saya ikut support lah, saya ikut Oke. juga kemana-mana, Oke. sempat ke Korea juga, Oke. sempat ya beberapa luar negeri kita dapetin Ya. lah. Saya ikut nikmatin gitu Oke. loh. Nah waktu ditawarkan ini, memang dokter Vivi ini suka dengan MLM kan, Oke. ya kan. Terus saya juga suka produknya aja waktu itu. Berarti ini network marketing kedua ya? Kedua, tapi yang Kedua saya ya? seriuskan ya baru pertama ini Oke, sebenarnya. oke, Iya, oke. saya nggak ikut in-charge lah waktu itu. Oke. Nah, di sini tuh saya tertariknya bukan bisnisnya awalnya, memang si teknologinya, modemnya, Produknya ya? produknya Oke. Pak, produknya, ini oke loh. Saya bayar tiap bulan sekian ratus ribu, 600.000 saya bayar tiap bulan. Oke, oke. Lah tren ini cuma 500.000 bisa dibawa ke luar negeri waktu itu. Saya bilang, wow ini masuk akal nih. Oke. Masuklah dari teknologinya. Oke. Gitu awalnya. Nah akhirnya karena ngelihat ada duitnya juga ya. Dan memang pas COVID Pak, memang banyak yang orang-orang itu nggak punya kegiatan kali ya. Oke. Ya kerja dari rumah, Ya. klinik saya juga ya kita sih untungnya nggak tutup ya. Oke. Karena kita klinik bedah, jadi ya kita tetap buka gitu loh. Oke. Nah tapi pada saat itu kan lebih sering di rumah kan. Ya, ya. Nah kayak punya aktivitas lah pada saat itu. Jadi saya berpikir waktu itu saya bisa bantu adik saya nih kayaknya, Ya, ya. kakak saya nih. Akhirnya saya cobalah hubungin adik saya, kakak saya untuk coba dia lihat bisnis ini deh. Saya bilang gitu. Dan akhirnya mereka pun ikut join lah ya. Oke. Nah, dan menariknya karena tren ini cuma satu kiri satu kanan, Ya, binari. orang berikutnya kan saya harus taruh ke bawah Pak. Betul. Wah, mending saya masukin keluarga saya dulu kalau gitu. Akhirnya anak saya, adik saya, kakak saya, bapak, ibu, mertua, itu semuanya kita masukkan. Wow. Dan itu beneran ternyata sekali pukul atasnya kena semua gitu. Ya. Di situ saya kliknya Pak. Kedongkrak semua ya. Oke, Yes. oke, oke, oke. Gitu. Menarik nih, menarik nih. Jadi awal pertama kali ikut tahun berapa, Dok? Tren ini ya Pak? Iya. Saya tuh pertama kali pas soft launching. 2021 2021. ya? Awal ya? Bener ya? Yes. Itu Oke. bulan Maret saya ikut. Maret ya? Iya. Oke. Iya. Oh berarti baru ikut, baru join, terus ikut Minggu soft launching depannya ya? soft launching. kan ya? Iya. Ya, soft launching itu soalnya tanggal 8 Maret kalau Tanggal nggak salah. 7 Pak. 7 ya? 7. 7 Maret ya? 7 Ya, Maret itu 2021. hari Sabtu atau Minggu tuh ya? Saya lupa ya. Hari Pokoknya Minggu tanggal kalau 7 tuh nggak saya salah. ingatnya. Iya. Saya tuh join tanggal 2. Iya, Oh, pas banget ya. Maksudnya sempat ikut ke situ ya? Sempet, saya bawa adik saya bawa kakak saya, bawa ipar, bawa Iya, mertua. iya. Disitulah saya baru bener-bener klik, Pak. Pada saat di soft launching itu. Jadi tadinya awalnya join masih belum klik nih ya, cuma suka sama produknya Produknya aja. Oh ini produknya keren, bla 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 Iya, gitu lah ya. yes. Terus tiba-tiba tertarik untuk mau menjalankan bisnisnya pas datang ke soft launching. Betul. Di situ Anda ngelihat big picture-nya lah Iya, ya. di Ini situ perusahaan baru mau dibawa saya kemana. keluar dari situ baru saya bener-bener komit. Ini Iya. real bisnis. Ini dahsyat sih gitu. Baru mau all out ya. Baru saya all out di situ. Oke. Gitu. Pak. Udah 3 tahunan lebih nih ya dok ya, berarti 3,5 tahun ya? Iya. 3,5 tahun kurang lebih ya? 3 tahun berjalan lebih lah ya. Ya, 3 tahun lebih lah ya. berjalan ya. Yes. Oke, udah capai semuanya ya, luar biasa ya. Ya belum semua sih. Peringkat tertinggi, apalagi coba ya kan, income tertinggi. Total income berapa sekarang dok? Kurang lebih Total 6,6 ya. 6,6 M M. dalam 3 tahunan. 3 tahunan. Itu sih gila sih. Gokil. Modal sekali. Modal cuma sekali, Iya. tuh guys. Iya. Tuh, itu luar biasanya ya. Iya. Dibandingkan dengan, sorry nih ya dok, bukan Iya, banding-bandingin iya, ya. iya. Maksudnya kan kita kalau ikut bisnis kan, pasti kan Anda juga ada perhitungan tersendiri Betul, dong. betul. Kenapa kok Anda mau ikut, Anda mau Betul. terjun, Anda mau Betul. gila-gilaan, kan pasti Betul. ada reason kan di balik itu kan. Yes. Nah kalau dibandingkan dengan dokter gigi nih dok, Anda Ya. kan udah punya klinik sendiri nih, di Ya. Pondok Indah lagi ya kan. Yes. Nah itu gimana perbandingannya dok, kalau boleh tahu nih? Jadi gini, waktu setahun pertama ya, saya jalankan Yes. tren itu kan, saya dan istri tuh total income-nya tuh 2,6 M. Di Oke. tahun pertama ya, waktu itu ya. Wow. Nah, modal sekali kan. Ya.
Nah, memang kalau dibandingkan dengan klinik, Yes. ya, kalau secara income memang besar klinik lah. Oke, Tapi kan modalnya berapa? Dan betul. modal klinik itu nggak bisa sekali, Pak. Hmm, Kayak misalnya udah 10 tahun, itu pasti ada alat-alat yang rusak. beli Nah, lagi. disitulah kita harus invest lagi. Jadi memang Hmm, keuntungan klinik itu tidak 100% bisa kita ambil. oke. Kita harus sisihkan. Kita harus putar otak lah. Hmm, Nanti berapa tahun kemudian kalau ada alat baru kan kita harus iya, iya. upgrade. Ya kayak gitu. Kalau Betul, nggak kita betul. bisa ketinggalan. Oke. Apalagi sekarang zaman digital ya. Hmm, Jadi semua peralatan tuh canggih-canggih. betul. Kita harus ngikut terus. Hmm. Nah, Nah, jadi itu duit lagi ya. iya. Hmm, Dan saya menghitung nih. Waktu tahun pertama walaupun saya udah klik ya, tapi saya belum bener-bener 1000% lah. iya, iya, iya. Ya kan karena belum melihat dari bisnis network marketing ini bisa apa sih yang saya dapatkan gitu Iya, loh, Pak. iya. Ya kan? Nah, saya menghitung di situ. Setahun di klinik ini bisa dapat uang sekian. Hmm, Di tren cuma sekian hmm. gitu. Nah, saya menariknya di klinik di tahun berikutnya itu kurang lebih ya Ya segitu hampir lagi. sama lah. Ya, Bisa kurang, bisa bisa lebih. lebih. Ya, Tapi kan nggak bisa banyak, ya, ya kan? Kurang lebih lah. Ya. Karena kan yang kerja orangnya segitu, ya, ya kan? sama ya, Pasiennya, segitu terus. Ya. ya kan? Tidak ada pertambahan. Kalau Ya. saya mau tambah income klinik, saya harus bangun klinik lagi, Pak. Ya, buka cabang baru. Saya gedein lah misalnya, ya kan? Saya Ya. beli ruko sebelah, Ya, ya kan? ya. Artinya income akan lebih besar dong. Ya, Saya ngitung nih, 10 tahun terakhir. Ya. Ih, kurang lebih ya mirip ya. Hmm. Ya kadang lebih kecil, kadang ya besar dikit. Ya. Saya lihat di tren dari bulan ke bulan, Pak. Perbedaannya. Sampailah setahun. Ya kan, saya bilang, wow, di tahun kedua, kan income saya 2 kali, Pak. Iya, Dari itu kan. Modal nggak keluar lagi. betul. Wow, saya bilang ini gila sih bisnis sih sebenarnya. Hmm. Di tahun ketiga, naik lagi, Pak. Hmm. Iya kan? Modal saya nggak tambah. Iya. Paling cuma renewal aja kan. Ya, itu kan saya beli pulsa, ya Iya, kan? beli Ya, kuota. iya kan? Betul, betul. Nah, saya bilang, wow, ini dahsyat sih bisnis. Jadi, ya impian yang memang kita punya nih sebagai dokter gigi kan pasti semua, ya bukan dokter gigi aja ya, Pak. Ya. Semua orang tuh punya impian lah. Yes. Saya belajar bisa tahu impian besar itu ya di bisnis ini. Hmm. Kalau nggak, saya nggak punya impian besar lah. Karena udah tahu, Pak. Ya. Setahun kurang lebih begini. Ya. Ya, jadi kayak cuma menikmati hari ke hari aja. Ya. Bulan depan, tahun depan, gue harus punya mobil ini nih. Ya. Ya dikumpulin dari situ. Ya. Gitu. Jadi nggak pernah punya mimpi besar lah bisa dikatakan, ya kan? Tapi setiap orang pasti punya mimpi besar pada saat dia lulus kuliah, Ya. gue mau kerja, gue mau bikin apa nih? Yes. Gitu kan. Nah, Yes. saya pun juga punya mimpi besar, saya mau punya rumah sakit sendiri. Ya. Saya mau bikin masjid sendiri. Ya. Saya kebetulan suka otomotif, Ya, ya kan? ya, ya. Nah, jadi saya pengen punya ya sport car, Ya, super car, ya. ya kan? Bukan nggak mungkin dari klinik, Ya. mungkin. Tapi kalau udah tua baru punya super car, udah nggak bisa nginjek gasnya, Pak. Udah ya. gemeteran badannya. Pas ngebut, giginya lepas lagi ya. Aduh, ya itu. Jadi ya network marketing ini bener sih, membeli waktu lah. Ya. Iya, gitu Pak. Keren. Jadi 3,5 tahun Anda melihat ini apa ya, kalau bisa dibilang ada perkalian ya dok ya. Yes. Ada faktor perkalian ya. Ya, betul. Dibandingkan dengan bisnis Anda di klinik, ya segitu-segitu aja ya. Yes. Ya, oke. Nah ini menarik nih. Jadi karena banyak yang belum paham ini dok, ya Ya, kan? ya. Mereka melihatnya kan dari sisi, oh itu kan cari-cari orang, Ya, itu kan ya, ini itu ya, ya kan. Emang ya. di klinik nggak cari orang. Semua cari orang, Pak. Semua cari orang, kan? Iya. Kalau bisnis nyari Kan setan. orang yang Anda tambal giginya kan, Iyalah. bukan setan kan. Iya. Iya, benar. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, keluarga kenapa Anda join kan dok? Ya, karena tadi yang cerita di awal tadi, Iya. Pak. Jadi saya sebenarnya klik di bisnis ini tuh ya kapan lagi saya bisa bantu keluarga gitu. Oke. Awalnya kan saya join sendiri. Istri saya join kan. Terus saya taruh ya orang pertama pasti yang kita cari yang gampang beli dong. Ya. Iya dong, kalau orang jalan ke bisnis ini kan, Ya. wah ini pasti beli nih. Ya. Ya kan? Ya. Kita taruhlah orang-orang itu kan di awal kan. Karena dia beli, Pak. Terus pada saya dapatkan orang berikutnya, saya taruh di bawah orang itu. Enak dong orang yang barusan. Iya. Saya join kan. Oh, di sini harusnya saya masukin keluarga dulu. Iya. Barulah saya masukin Jadi lah. ada penyesalan ini ya. Ada, Iya. karena belum paham. Ya. Nah ini biar teman-teman dengerin ini ya. Iya. Ini kesalahan fatal ini ya. Benar. Nah, jadi pada saat itu saya udah paham, Ya. barulah saya masukin anak saya dulu. Oke. Anak saya masukin, Pak. Oke. Umurnya waktu itu baru 5 tahunan ya. Gitu, baru 5 tahun saya taruh anak saya, terus saya masukin adik kakak saya, orang tua saya, gitu ya. Mertua saya juga masuk semuanya. Dan berjalannya waktu sekarang, semua keluarga saya yang saya joinkan itu punya income semua, Pak. Wow. Dengan modal 1 kali tadi. Iya. Kalau internet mereka udah pasti gratis lah seumur hidup. Ya. Iya kan? Itu Ya. kan
luar biasa banget. Yes. Tapi income ini loh, yang mereka tuh akan dapatkan terus-menerus. Gitu. Anak saya tuh umur sekarang 6 tahun, Pak. Ya. Bayangin ya, kalau ini mohon maaf ya, Ya. kan banyak teman-teman saya itu mengasuransikan anaknya. Ya ini mohon maaf sekali lagi ya. Dia bayar nih tiap bulan asuransi. Anak saya pun ditawarin, "Dok, asuransi nih anaknya, Dok. Nanti pada saat kuliah kan bisa ditarik uangnya." Betul. Buat biaya kuliah. Betul. Gitu kan. Ya. Nah, saya masukin anak saya nih di tren nih. Ya. Modal sekali, Pak. Ya. Sekarang income anak saya dalam waktu setahunan itu ya, dari umurnya dia 5 tahun, sekarang umurnya kan 6 tahun nih. Ya. Itu sudah mau tembus 1 miliar Wow. income-nya. Wow. Ya, itu beli sekali loh. Gila. Ya kan? Kalau Gokil. kayak saya mengasuransikan anak saya kan saya harus bayar terus dari uang saya. Betul. Iya kan? Ya. Memang itu bagus. Itu kan kayak nabung sebenarnya. Iya. Iya. Ya, mereka menjaga uang kita lah. Iya. Mungkin kita nggak bisa nyimpen uang sendiri. Iya. Bagus. Iya. Tapi apa nggak lebih bagus yang bayar sekali dapatnya Betul. terus-terusan gitu loh. Iya. Itu sih. Makanya akhirnya saya joinkan lah keluarga-keluarga Iya. saya. Wah, Gitu, itu Pak. anak umur 6 tahun, income-nya udah hampir 1 M. Yes. Gimana kalau ntar dia umur 10? Itu dia. Gimana kalau umur 20 tahun? Itu dia. Bisa berpuluh-puluh M itu. Iya. Wah, gokil. Itu sih luar biasa sih. Yang penting bapak ibunya harus komit nih. Itu buat anak. Iya, Nah, itu. jadi pakai ya. Iya. Benar-benar. Ntar Iya. dipakai buat beli sport car lagi ntar. Aduh. Kan kita punya income sendiri. Oh, ada iya, akun iya, sendiri. iya. Jauh lebih gede Keren lagi lah income-nya pokoknya. ya. Iya kan di atas Iya. posisinya kan, Pak. Betul. Gitu. Itulah keuntungannya guys ya kalau join di bisnis network marketing, Yes. kita punya titik banyak ya. Jadi prefer masukin keluarga dulu ya. Ya, ya. Karena saya dulu ngalamin Dok, waktu saya jadi member, saya nggak ngerti kan. Jadi saya Oke. juga nggak masukin anak-anak saya. Oh. Saya nggak ngerti. Oke. Saya join sendiri karena saya berpikir sempat mikir negatif lah. Ya, Karena ya, mikirnya ya. gini, upline memang nyuruh kan. Ya, ya, ya. masukin anak-anak bro, masukin gitu Ah, kan. ini buat untung lu nih. Tapi gitu. kan kita kan secara Iya, ini iya. kan yang nggak pernah ikut MLM kan pasti mikir gini kan, Iya. alah ini akal-akalan lu aja, Iya, biar iya. lu untung lu dapat gede Iya, kan lebih iya. gede kan gitu. Yes. Saya ngehnya, saya baru pahamnya ketika udah berjalan 1 tahun Dok. Iya, Di iya. bawah saya udah 1.000 lebih. Oh. Di situ saya kayak, wow, kayak itu nyesel saya gitu. Baru masukin anak di bawah itu. Di bawah-bawah, Wah. ya it's too late Dok. Ya terus Iya, gimana? iya, iya. Memang waktu itu saya nggak ada duit kan. Iya, iya, iya. Saya join itu aja waktu itu masih hutang waktu itu. Tapi Oke. maksud saya gini loh, kalau saya tahu kejadiannya kayak akan Kayak berkali-kali gitu dapatnya. ya, iya, iya. Iya, saya Kenapa nggak mending dari awal aja? utang buat 3 orang gitu loh. Iya, Saya iya, prefernya seperti itu Iya, gitu loh. iya. Ya tapi ya udah nggak Iya, ya udah lewat kan gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi ini kan buat masukan buat teman-teman juga yang dengerin ya kan, biar mereka juga belajar dan tahu Iya. nih kenapa aku harus keluarga dulu. Gitu Iya, ya Dok ya. yes. Karena kan sebenarnya network marketing ini ya bisnis. Hmm, Ya dimana kalau orang mau bisnis kan pasti ada modal, Pak. betul. Betul ya? Betul. Dan pebisnis besar di dunia Ya. itu semua berhutang, Pak, pasti. Iya kan? Setuju, Iya kan? setuju. Karena bisnis ini uangnya harus diputar sebenarnya. Iya, Ya kalau mindsetnya kayak beli produk beda. betul. Beda kan? Iya. Kalau mindset kita adalah dengan bisnis ya nggak apa-apa sih ngutang. Iya. Bener, saya setuju. Kenapa nggak ngutang aja di awal? Sekalian Kita iya, bikin pondasinya dulu Iya. ya kan, bikin kerajaannya, iya. baru kita jalankan. Iya. Ya. Makanya kan hutang itu kan ada dua kan, ada hutang baik dan hutang buruk kan. Yes. Ya kalau hutang yang buruk itu kan kita berhutang, kita pakai buat konsumtif. Yes. Beli-beli barang Yes, yang nggak jelas yes, ya kan, yes, kita pakai yes. buat liburan ya kan. Ya. Yang nggak menghasilkan uang lah. Ya, Ya itu betul. mungkin kan ya hutang Ya. nggak bagus lah, Ya. jangan dilakukan. Ya. Tapi kalau yang satunya lagi hutang baik ini kan di mana kita berhutang untuk bisnis kan Dok. Produktif. Untuk ya produktif dan kita menghasilkan uang kan buat Yes, kita. Ya betul. kenapa tidak? Betul. Gitu sih. Ya, gitu Pak. Jadi Iya. memang real bisnis sih. Betul. Ya, menariknya karena kan MLM ini ternyata bagusnya itu adalah untuk kita yang mau belajar bisnis, Ya. ini tuh kayak memangkas banyak banget, Pak. Yes. Kita nggak perlu pikirin produk, Betul. kita nggak perlu pikirin karyawan, Iya. kita nggak perlu pikirin marketing Iya. plan-nya Sewa gimana, tempat dan iya, lain-lain. iya. Itu kan memangkas banyak. Betul. Sehingga sebenarnya multi level ini bagus sekali untuk kita yang mau belajar bisnis. Yes. Ya modal bisa dikatakan nggak besar, bener ya. Kita ngutang pun nggak membunuh gitu loh. Ya, Beda karena produknya dengan juga kepake kan. Ya, itu. betul. Jadi ya sangat baik ya menurut saya iya, gitu. iya. Gitu sih. Cuma banyak yang ini sih, ya balik lagi lah ya, banyak yang skeptis karena mereka belum nyemplung, belum tahu ya. Nah, Dan denger dari banyak iya. kanan Termasuk kiri. saya, Pak. Saya kan juga skeptis di Oh, awalnya. sempat skeptis ya? Iya dong. Skeptis karena apa, Dok? Ya nggak nyemplung di awal pertama dan nggak tahu. Kan taunya kan Sorry, karena ini skeptis sebelum ikut MLM yang pertama atau
Sebelum ikut tren? Dari awal, Pak. Oh, dari Dari awal? awal. Istri Sebelum ikut yang jalankan, pertama itu? iya, Udah istri negatif jalankan duluan? itu juga saya negatif. Oh. Nggak tertarik lah. Oke. Walaupun saya nikmatin loh, dapat jalan-jalan saya nikmatin Ya. gitu ya. Saya Tapi sempat masih bantu. negatif? Masih negatif. Saya sempat bantu juga gitu kan. Tapi Oke. kayak negatifnya tuh gini, kebanyakan orang yang menjalankan MLM ini, dia tuh kayak yang penting produk gue laku. Jadi ngomonginnya yang bagus-bagus aja. Oke. Ya, Dan apalagi itu belum tentu benar ya? nah, contoh nih, mohon maaf ya, Ya. misalnya produk kesehatan. Ya. Dia bukan dokter, Ya. tapi dia bisa menjelaskan lebih dari dokter. Nah, ini kan kalau saya mikirnya, Over ya? iya, saya bilang, wow, lu nggak takut nih kalau misalnya Iya. salah ngomong Dituntut atau apa? atau Iya, apa. iya. Ya alasannya kan biasanya, wah lagi detox atau apa, sesimpel itu gitu loh. Kita belajar jadi dokter aja itu butuh bertahun-tahun, Pak. Iya. Iya kan, untuk kita benar-benar bisa, Iya. dan sudah selesai pun kita ditaruh lagi di rumah sakit, di puskesmas Yes. untuk kita belajar gitu loh. Iya. Itu kan, nah, makanya di situ saya skeptisnya pada saat awal. Oh, jadi orang itu yang penting laku ini, bukan karena sistem bisnisnya ya. Orang itu menghalalkan segala macam cara. Iya. Jadi di situ, oh gitu, dan akhirnya, oh berarti yang udah bohongin nguntungin orang yang di atas lagi. Udah kita yang bohong nguntungin yang di atas lagi. Wah, Iya. jelek nih bisnis. Jadi skeptisnya gitu, karena kan Oke, nggak oke, nyemplung oke. langsung, Oke. cuma kayak nebeng ikut istri lah gitu. Oke. Gitu. Nggak ngikutin sistemnya lah ya. Iya. Oke. Nah, kalau di training ini kan waktu saya di training, kan dibuatin trainingnya kan. Saya belajar di trainingnya. Oh, kayak gini ternyata ya. Ya sambil saya pakai produknya, sambil saya coba jalankan. Bagus ya. Dan terbukti bisa bantu keluarga saya. Ini keren sih. Keren banget gitu. Ya di mana kita bisa bisnis, Pak, dengan keluarga yang kira-kira modalnya tuh ya nggak besar lah. Ya kan. Saya suruh kakak saya, lu pinjem duit deh di luar. Kalau uangnya nggak balik di bisnis ini, gue ganti. Gitu. Sampai berani menjamin gitu. Karena kan nggak besar. Ya kan. Dan kita bisa lakukan bersama-sama. Saya punya jaringan, punya pasien lah ya. Saya punya network, ya saya kan nggak mungkin taruh kemana-mana. Betul. Ya mending saya taruh di bawah keluarga saya. Betul. Ya disitulah kita jalan bersama keluarga. Iya. Sekarang keluarga udah jalan nih, disitulah kita bisa bantu banyak orang. Jadi kalau kita punya hati memang suka bantu orang, ini keren nih bisnis sebenarnya. Asal dijalankan dengan benar ya. Betul. Itu. Iya. Dan waktu dapat cerita kemarin di masa COVID ya, Dok ya. Kan Anda lumayan aktif tuh. Kan memang lagi ada PPKM, nggak boleh keluar, klinik juga mungkin lagi sepi ya, gitu kan. Orang kan takut ya. Iya, benar. Itu sampai bisa sampai bisa ngelunasin klinik yang di Pondok Indah. Oh iya. Itu gimana ceritanya itu? Iya, jadi kan kita kan bukan dari anak pengusaha ya. Jadi orang tua kita juga dari karyawan, ya kan. Terus dari istri juga sama gitu kan. Jadi memang kita tuh mau punya klinik sendiri tuh gimana ya caranya ya. Akhirnya ya pinjam lah ke bank ya kan. Karena kalau kita pengen punya klinik sendiri, Pak, nggak kepengen kan kita praktek sama orang terus kan. Betul. Ya nekat lah beli ruko gitu kan. Hutang 10 tahun gitu. Jalan lah. Nggak ada masalah sih karena ya pasien banyak, klinik jalan gitu kan. Tapi ya bisa bayarnya cuma mencicil. Ya kan, ketemu dengan tren ini pas saya sudah klik tadi ya kan. Itu saya pernah ngasilin waktu Covid itu, Pak, itu saya cuma kerja di rumah di kamar 1 minggu itu kena beberapa akun saya 200 juta. Wow. Yes. Saya di situ, wih, gila nih bisnis nih. Ya kan? Ya di klinik sih bisa dapetin segini ya. Tapi ya ini kan modalnya cuma sekali itu doang gitu loh. Saya udah nggak pikirin apa-apa. Itu uang murni loh yang kita dapetin. Ya kan, maksudnya murni keuntungan gitu loh, Pak. Ya kan, profit loh. Ya kan, yang kita dapatkan tuh bukan bruto gitu loh. Betul. Ya kan, udah neto lah kita bisa ambil kan. Wow. Akhirnya jalan kan. Saya bilang, wah ini kita harus punya target nih. Gimana kita bisa lunasin klinik di waktu yang lebih cepat kan. Yang harusnya masih beberapa tahun lagi. Akhirnya ya udah. Tadinya kan kita terlena tuh, dapat uang banyak, pakai ini kan, ya kan, karena ya terlena lah. Akhirnya ya kita sempat ya Anda mentoring kan, diajarkan ya ada mimpi segala macam. Ya juga ya, kenapa nggak kita bikin goals ya. Nah disitulah saya baru belajar goals lah. Dan bener loh, saya bisa lunasin klinik dalam waktu singkat, yang harusnya masih berapa tahun lagi. Keren. Kan ya oke lah ya. Jadi tadinya kita nggak mau ganggu, Pak. Uang tren ini ya untuk kita senang-senang lah. Kan klinik udah punya income sendiri. Tapi saya pikir ya kenapa nggak ini bisa membantu ke sana. Malah bisa support bisnis utama ya. Wow, jadi keren. Kita kalau keuntungan klinik kita bisa beli alat lagi yang lebih bagus gitu kan. Gitu.
Keren. Akhirnya sampai beli rumah pun kan kita juga nyicil, ya kan. Nah, kita juga punya goals gimana caranya rumah ini bisa selesai dalam waktu singkat juga. Amin, amin. Gitu. Cepet lah. Ya, Yes, harus Pak. bisa lah, ya kan. Yes. Keren. Jadi benar-benar sesuai dengan tagline kita ya dok. Jadi tren your internet solution and financial solution ya. Yes. Oke, keren. Dan keluarga terbantu, mereka gimana dok ininya? Pasti seneng lah ya. Karena kalau waktu Anda masih jalanin sebagai ini ya dokter gigi kan agak susah ya. Kan nggak mungkin nyuruh kakak sama adik, lu kerja jadi karyawan gua kan nggak mungkin kan. Atau nge-push mereka, lu akal-akalan jadi dokter kan juga nggak mungkin kan harus sekolah kan. Jadi waktu itu ibu saya tuh pernah inilah ya ngomong ke saya, karena kan saya anak laki-laki paling tua. Jadi ya punya tanggung jawab lah paling nggak untuk adik, ya kakak, kalau walaupun kakak punya suami ya. Tapi kan namanya kita anak laki-laki, tetap semua kita pikirkan kan. Ibu saya tuh pernah bilang, coba pikirin nih, gimana adik kerja apa gitu, atau bikinin bisnis kah, bikinin apa kah. Pernah dibikinin bisnis nih sama orang tua saya, karena bapak saya pensiun, kan dapat uang pensiun nih. Ya dibelikanlah mobil, rental mobil lah, di DP-DP-in mobil, nanti cicilannya dari orang yang rental. Tapi ternyata failed lah. Habis dong duitnya. Mau buka apa lagi nih, modal udah nggak ada gitu kan. Terus saya juga mikir apa ya. Nah pas ketemu tren ini, makanya saya kepikiran itu Pak. Saya bilang, wah saya joinkan adik saya deh. Mungkin dari sini kan. Nah ternyata ternyata sekarang adik kakak saya itu punya income loh yang luar biasa. Dan mereka pun kita bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng. Kan seru banget loh. Ya kan, saya bawa orang tua saya, mertua, kakak, adik, anak, bahkan orang yang kerja di rumah pun bisa saya bawa Pak. Mungkin kalau saya waktu kerja di klinik, walaupun klinik sendiri, uang sendiri, kan biasanya kita lebih ngitung-ngitung ya. Saya ngapain, iya kan? Iya, karena kan kita mau mikirkan ya utang nomor satu pasti kan. Kita sisihkan untuk bayar utang dulu dong, ya kan, biar cepat selesai. Tapi nanti kalau kita udah makin tua, ya kan, utang selesai Pak. Tapi anak-anak makin gede nih, butuh biaya lebih banyak lagi. Ya kapan kita bisa nyenengin keluarga? Ya kan, jadi ini, wah ini solusi banget deh. Saya ngerasain banget ya setahun 2 kali, ya tren kan ngasih trip ya. Setahun 2 kali itu saya bisa bawa keluarga saya, di situ saya bisa senang-senang. Karena semuanya free, tinggal bawa badan aja Pak. Ya kan? Keren. Ini dokter gigi ini luar biasa ya guys. Jadi setiap trip dapatnya tuh selalu banyak kali tiketnya. Ya, bisa dihitung kalau ini merugikan perusahaan ini. Ke Turki dapat berapa? 9 tiket 9. Ya? Tuh, terus ke Spain 7. Mana lagi? Danang? Ke Vietnam 7. Mana lagi tuh? Jepang 7. Banyak terus nih, gila nih ya kan. Terus umroh lagi. Umroh udah 10 tiket 10, ya. Ya kan? Ini masih belum selesai nih kualifikasinya. Ini bisa 20 nih ntar nih. Itu mengajak siapa lagi ntar tuh? Kan saya juga pernah semua punya mimpi lah ya. Pengen banget tuh kita umroh tuh bareng-bareng keluarga inti lah. Bapak, ibu, adik-adik kan, kakak gitu. Terus istri juga pasti kepengen kumpul. Kalau keluarga istri kan memang ada yang dokter, ya kan, punya uang lah. Ya kan, tapi belum pernah juga Pak umroh tuh satu keluarga kumpul. Bayangin, padahal punya uang semua kan. Ya karena itu tadi, keperluan kita banyak, pasti kita menghitung dong. Ya kan, wah sayang juga ya. Ntar deh lama-lama akhirnya pernah kita waktu itu dapat satu agent murah ya kan untuk umroh. Kita daftarin tuh Pak keluarga. Ketipu, hilang duitnya. Ya. Kita daftarin keluarga tuh ada beberapa kan, karena memang umrohnya murah waktu itu kan. Akhirnya ya yang sempat rame lah pokoknya. Akhirnya viral itu kena, kita juga kena. Karena memang pengen banget ngumrohin satu keluarga. Nah ini kan belum kesampaian ya. Nah ini ya lewat tren ya. Iya, makanya kenapa kita ngotot nih bisa dapetin sampai 10 tiket ya kan. Bahkan saya kepengennya lebih karena pengen semuanya ikut kan. Ya gratis semuanya. Keren. Mantap. Jadi tahun depan ini planningnya bukan 2 kali trip dok, udah 3 kali. 3 kali ya? Oh iya benar, ada umrohnya soalnya. Sama umroh kan? Iya. Wah ngeri nih emang dokter Beng nih. Emang keren. Dahsyat. Iya. Terus selama Anda menjalankan 3,5 tahun ini, apa nih dok yang Anda sudah lihat di bisnis ini dok, di network marketing ini? Menurut Anda gimana? Oke, jadi kan tadinya negatif tuh. Ya. Sekarang udah klik nih ya. Ya. Nah apa yang Anda lihat nih sekarang? Jadi sebenarnya MLM ini luar biasa ya sebenarnya. Apapun lah. Di luar sana kan juga banyak ya Pak. Kelebihannya yang saya lihat selama 3 tahun ini, ya yang menjalankan MLMA bagus Pak.
MLMB bagus asal sistemnya benar ya. Oke. Dan produknya benar terpakai dan Ya. cara menjalankannya benar. Ya. MLMC juga bagus. Banyak kok. Ya. Ya, tren pasti paling bagus. Kenapa? Karena di MLMA, MLMB, MMC, MLMD semuanya pakai internet, Pak. Ya, jadi mereka butuh kita sebenarnya. Jadi 3 tahun saya jalankan ini. Wow, ini semua market saya bisa tarikin ke sini. Betul. Gitu, Pak. Ya. Jadi ya besar harapan saya tren ini terus berkembang ya. Amin. Karena banyak sekali di tim saya selama saya 3 tahun ini yang tadinya orang biasa-biasa aja. Yes. Bahkan ya waduh, saya kalau ketemu sama tim-tim yang kayak gini tuh kadang pas mau tidur tuh saya suka nangisnya haru gitu loh. Seneng gitu, Pak. Ternyata ada yang tadinya naik motor bisa ganti mobil loh sekarang. Wow. Yes. Yang tadinya nggak kepikiran. Di tren ya? Iya, lewat tren, Pak. Wow. Dan itu dari saya langsung yang pegang, kita lihat gitu ya Pak ya, bukan maksudnya tiba-tiba lah ya, ada pimpin ya. bukan dari mana uangnya, bener-bener sumbernya dari sini Pak. Karena memang kita yang pegang langsung kan dari tim saya gitu kan. Jadi saya tahu betul gitu. Itu kan wow, merinding ya kita ya lihat kayak gitu ya. Terus bisa ke luar negeri sama suaminya, sama keluarganya, kan ya itu keren ya. Nah, makanya masih banyak orang yang sebenarnya harus tahu tentang ini dengan benar, dengan tepat lah. Ya, asal ketemunya orang yang tepat, ketemunya orang yang benar, ya pasti bagus sih sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, selama ini kan Anda mungkin sering ditawarin untuk join MLM lain ya. Iya. Pastilah, nggak mungkin nggak lah. Apalagi mereka udah tahu, wih Dr. Beng nih, ini topnya nih ya kan. Bisa dibilang kayak ya top leadernya lah ya, salah satu ya the bestnya lah di tren lah. Pasti sering lah ditawarin lah ya ini itu. Terus itu gimana, Dok? Iya, saya juga kaget ya. Ternyata ada ya begitu ya. Ternyata nggak tahu dari mana infonya, tiba-tiba ada yang DM gitu kan. Kalau berprestasi itu cepet, Dok. Banyak yang menarik pasti. Keren sih ternyata ya. Jadi ada yang DM, Dok, ini loh kita ada produk ini kayak gini ya, menjalankan bisnis. Saya cuma bilang sih ya semua MLM bagus, saya bilang jalankan aja, berhasil di sana. Justru sebenarnya kita sebagai leader ini harusnya punya misi sama ya, gimana caranya memperbaiki citra MLM di Indonesia. Yang sebetulnya MLM ini datang dengan baik-baik saja sebetulnya, tapi dirusak dengan oknum. Bisa juga pemilik perusahaan, bisa juga mitra, banyak lah ya. Nah, jadi saya juga bingung tuh, kok banyak yang nge-DM, kalau ikut saya pasti begini nanti, produk kita begini. Kita ya yang dijual akhirnya lebih ke plan-nya ya, tentang marketing plan-nya. Wah, bonus kita tuh lebih gede, bonus kita begini, begitu gitu ya. Bukan produknya ya? Bukan produknya, ya kan. Ya kan yang tadi saya bilang di awal, ya gimana saya mau pindah, orang semua MLM itu butuh kita kok. Iya kan? Iya dong. Ya kan, kalau saya mungkin di sana belum tentu si itu dibutuhkan orang banyak gitu loh Pak. Itu sih, jadi ya lebih ke situ. Ini jadi nggak ada yang Anda tertarik ya? Belum ada ya? Iya, untuk saat ini biasa aja belum gitu ada ya. sih. Karena mereka semua butuh kita ya? Iya, benar. Suka nggak suka, mau nggak mau. Iya, dan juga sih lebih ke ini juga Pak, tanggung jawab lah ya. Kan tim juga sudah besar. Kalau kita ya pindah sana, pindah sini, ya di mana integritas kita kan. Lah. Iya, dan berarti ya kita bohong mau bantu orang itu. Berarti kita pikirkan diri kita sendiri dong. Betul. Ada tawaran ini bagus, pindah. Tawaran ini bagus, pindah. Iya kan? Tapi kalau kita benar-benar mikirkan tim di bawah kita, mereka juga punya harapan yang sama. Lo enak Dok, udah dapetin semua. Lah, gue baru join nih, belum dapat apa-apa nih. Terus saya pindah Pak ke MLM lain. Ya. Nggak akan bisa dipercaya Anda Dok habis itu. Yes, gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Banyak sih leader-leader di luar sana yang ya saya juga banyak yang kenal juga ya. Karena saya dulu kan juga pernah jadi member, pernah jadi leader juga. Ya itu banyak yang pindah-pindah, kutu loncat lah. Ya jujur sih sampai sekarang ketika saya ketemu sama mereka ya kehidupan mereka biasa-biasa aja. Nggak kemana-mana. Ya gitu-gitu aja sampai sekarang. Ya mungkin tim di bawahnya ngedoain mungkin Pak, wah kurang ajar lu pindah lu. Disumpahin mungkin. Iya, bisa jadi kan? Betul, ya bagus lah kalau Anda udah memiliki mindset seperti itu, berarti kan ya kan kita mikirin orang lain di bawah kita kan. Karena kesuksesan kita juga kan ini kan apa ya, tergantung dari orang-orang di bawah kita juga kan Dok sebenarnya Dok. Kalau di bawah kita tidak ada yang sukses, bagaimana kita yang di atas bisa sukses? Betul ya? Setuju. Gitu. Jadi ya that's good lah. Jadi itu harapan Anda ya untuk bisa maju ke depannya dan buat untuk orang-orang yang negatif ini Dok. Kan Anda kan dulu kan pernah skeptis, cuma skeptisnya Anda kan agak sedikit beda nih, ya kan? Anda skeptis karena Anda melihat
iya, lu kok bisa melebihi kayak dokter sih, kayak gitu Iya kan tadi iya. ya. Lu kok overselling sih, overclaiming sih, Iya, kayak gitu ya. lebih ke situ. Nah, tapi kan ada orang yang memang ya skeptis mungkin yang mikirnya karena ya dulu kan ini kan sempat gagal, ini kan Oh, oke. perusahaannya dulu kan pernah tutup, ini kan begini, itu kan begitu, ini kan nguntungin di atas, ini kan ponsil dan sebagainya. Ya 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 Nah, ya. salah satu yang Anda kayak mewakili lah, kan karena Anda Hmm, dulu pernah skeptis juga. ya. Gimana tuh? Ya, jadi gini sih, saya ngelihat MLM ini sebenarnya satu konsep yang memang luar biasa sebenarnya untuk Yes. suatu bisnis ya. Kan di luar sana tuh memang cuma ada dua cara jual ya, yang saya Ya, tahu, ada retail, ada direct selling. ya. Nah, retail ini ya bagi kita pengusaha yang punya modal banyak, kita mau hidup, mau lebih stres jalankannya, ya bisa aja, karena kita Yes. harus punya karyawan dan seterusnya. Yap, Nah, direct selling ini yang tadi saya bilang di awal, ya. bisa memangkas begitu banyak sebetulnya. Yang kita pikirkan kan hanya membangun jaringannya aja Yes. sebetulnya kan. Jadi kalau kita benar-benar dalami, kita benar-benar pelajari, sebenarnya MLM ini sangat bagus sekali, Pak. Hmm. Makanya banyak sekali MLM-MLM itu muncul karena memang Ya. bagus sistemnya. Hmm. Tapi karena tidak disupport dengan produk yang bagus, sistem yang kuat, Ya. ya kan, dan juga manajemen yang bagus, sehingga kan jadi rontok kebanyakan, Betul. ya kan. Nah, MLM sendiri ini ya untuk kita kayak saya yang udah punya bisnis sendiri, Ya. mau bikin bisnis lagi itu kan ya kalau kita modalin gede kan ya jadi Hmm. jadi stres dong jalanin ini, Ya. jalanin ini. Ya. Jadi MLM ini kan sebenarnya ya modalnya kecil tapi kita bisa dijalankan dengan sistem sebenarnya. Yes. Sistemnya ada, Ya. ya kan? Jadi untuk teman-teman yang di luar sana mau belajar bisnis, ini pilihan yang tepat. Yes. Untuk teman-teman yang sudah punya bisnis, mau coba menambah bisnis, ini juga pilihan yang tepat. Hmm. Ya kan? Karena sistemnya sudah ada. Yes. Ya kan? Nah, jadi untuk kita yang mau punya network, Hmm. karena ini bukan cuma sekedar bisnis, Pak. Hmm. Untuk kita nih mau punya network luas, kayak saya kan dokter gigi butuh network. Betul. Saya mau ketemu dengan si A, si B, si C, si D. Itu dari mana caranya? Ya. Nah, dengan network marketing ini, kita bisa punya network itu. Hmm. Saya bisa masuk ke dalam Mahkamah Agung, Yes. saya bisa masuk ke dalam balai kota, Yes. saya ketemu menteri. Keren itu. Dari sini loh, Yes. network kan. Kenal Makanya, banyak pengusaha juga ya kan yes, sekarang ya. ya ini tempatnya. Polisi-polisi ya. Jadi ya, kayak ya. anak-anak yang baru lulus sekolah, baru Ya. lulus kuliah, dia kan mau butuh apa ya, pengalaman lah. Yes. Butuh ketemu orang, gimana cara Hmm. ngobrol sama orang, ya Hmm. kan? Ini tempatnya. Hmm. MLM lah ya, mungkin Ya. dimanapun lah. Yang penting tadi legalitasnya Oke. pertama, oke, produknya juga bagus, ya kan? Nah, itu tinggal dijalanin aja. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih skeptis, pelajari dulu Hmm. apa itu MLM sebenarnya, Yes. ya kan? MLM sebenarnya seperti apa? Karena disinilah kita benar-benar tahu yang namanya mimpi Hmm. dan bisa mewujudkannya, Pak. Yes. Karena kalau nggak, mimpi itu kayak cuma dongeng jadinya, Hmm. iya kan? Makanya orang takut untuk bermimpi besar. Yes, Karena susah, gue capek, nggak mungkin lah. yes, Ya kan? ya. Akhirnya Hmm. kita hidup kerja hanya untuk besok, Yes. untuk bulan depan. Ya, ya, Kita ya. udah nggak mikirin lagi 10 tahun ke depan kita harus punya apa. Betul. Ya karena ya berkutat di situ aja kan. Hmm. Nggak ada faktor kali. Nah, Ya. kelebihan di bisnis multi level ini, kan saya dokter nih Pak. Ya. Pasti umur-umur 65, kelebihannya dokter nih bisa kerja sampai 70-an lah ya. Oke. Kalau tangannya nggak tremor. Oke. Ya kan, pada saat tangannya tremor kan saya udah nggak bisa kerja. Betul. Bener ya? Ya, ya. Nah, yang harusnya secara jam terbang, tinggi dong. Hmm. Karena makin tua, jam terbang makin banyak, Ya. harusnya saya dibayar lebih mahal. Betul. Betul nggak? Betul. Tapi kenyataannya, semua kita pekerja, semakin kita tua, kan nggak dipakai lagi, Pak. Hmm. Anak-anak muda dong yang dipakai, Ya, ya. yang lebih energik, Ya, ya kan, ya. yang tangannya masih oke, Matanya masih jeli. masih jeli, ya dong, semua lah, semua bisnis Betul, lah, betul. ya kan, yang harusnya terimanya lebih besar malah jadi kecil, bahkan kita nggak terima kalau sudah pensiun, Betul. bener nggak? Betul. Ya kan, nah tapi di bisnis network marketing ini, semakin jaringan kita gede Pak, semakin besar, Yes. itu semakin indah hidup kita Iya. gitu. Nikmat. Iya. Beautiful life. Nah itu dia. Nah ini yang orang-orang banyak belum lihat, Ya, ya, orang-orang belum tahu. Ya semua memang butuh proses ya Pak. Yes. Yang nggak seindah yang mungkin kita kadang-kadang jalankan bisnis ini, kita udah mikirin ujungnya aja. Kita nggak mau melewati prosesnya. Ini yang orang nggak mau. Ya. Padahal semua bisnis semua sama. Ya, ya. Melewati proses ditolak. Saya dengan pasien pun ya ada juga Ya, pasien yang nggak, ya. dok kenapa begini? Saya kan pengennya begini. Ada. Ada yang nggak terima juga. Yes. Ada. Namanya bisnis itu kan Ya, betul. melatih kita ya. Ya, ya. Dengan adanya masalah membuat kita lebih hebat. Ya. Ya kan, pengalaman lah. Oke, oke. Makanya pengalaman itu nggak bisa dibayar dengan apapun, Pak, Hmm. ya kan. Nah,
bagi saya MLM ini banyak memberikan pelajaran lah, bukan cuma sekedar uang lah. Yes. Ya kalau uang sudah pasti, karena kan mengikuti ya. Ya, Tapi lebih ke mindset, pola pikir, Ya. ya kan, bagaimana caranya berbagi, Ya. bagaimana caranya menolong, ya, bagaimana melihat kebahagiaan orang di Ya. depan mata, di sini tempatnya. Hmm. Ya, kita bisa dapetin di sini. Yes. Asal ya kita jalankan dengan benar. Ya, mantap, Gitu. keren. Kalau dari sisi pelatihannya nih dok, kan Oke. kalau di dokter gigi kan nggak mungkin ya ada training pelatihan, ya paling trainingnya untuk Iya. itu ya. Iya. Tapi untuk pengembangan diri kan nggak mungkin kan. Ya. Nah kalau di tren, kalau menurut Anda udah jalanin 3,5 tahun, kita udah banyak sekali ya training Ya. pelatihan. Saya nggak tahu Anda pernah ikutin pelatihan-pelatihan di luar tren atau tidak, tapi kalau Anda lihat itu gimana menurut Anda dok? Ya, jadi di luar pun sebenarnya kita butuh lah pelatihan. Kalau kita udah Ya. punya bisnis sendiri, pasti kita cari-cari, Pak. Ya, Dari temen, ada pelatihan ini nih tentang bagaimana Ya. cara bisnis kita bisa growth lebih banyak, Ya. atau kita bisa pengembangan diri, Ya. karyawan kita bisa begini, ada. Ya. Tapi memang carinya di luar, Oke. yang nggak disiapkan lah. Yes. Ya kan, kalau dari kedokteran gigi gitu ya, kita disebutnya PDGI, Oke. mereka juga menyiapkan, tapi lebih ke praktek. Oke. Bagaimana mengembangkan klinik, Oke. ya kan, bagaimana menghadapi pasien, kayak gitu-gitulah ya, dengan kasus-kasus apa, Yes. tapi tidak dengan pembekalan untuk kitanya gitu loh, Oke. ya kan. Nah, di tren ini kan menariknya semua tuh dapat ya. Oke. Walaupun saya sebelumnya juga ikut lah, ada banyak pembicara-pembicara, motivator-motivator, ya kita belajar, bayar lah. Tapi kan mahal, Pak. Ya. Ya kan, bayarnya ya mahal lah ya. Ya, jutaan Ada yang ya. di luar negeri Ya. juga dan di Ya. mana-mana. Nah, di tren ini dijadikan satu kerennya. Hmm. Ya kan, nah kita nggak usah kemana-mana, kita dapat di sini semuanya, Yes. tinggal kita fokus aja, ya jalankan jaringan kita. Ya. Nah ini kita dapat, jadi bahkan hebatnya saya bisa pakai untuk klinik saya, ilmunya. Saya bisa pakai buat ya karyawan saya, Ya. buat pekerja-pekerja di rumah, karena kan kepake ilmunya, Ya. ya kan, sama. Cuma bedanya di sini untuk produk tren. Ya. Di sana produknya berbeda, Ya. sama Ya. kan intinya Ya. kan, Ya. yang dijalankan gitu kan, Ya. sama-sama menjual jasa dan produk lah, Ya. ya kan, itu sih kerennya. Hmm. Saya kan ikut udah 10 Pak, Ya. ya kan, TLC udah ke 10 ya, Ya, TLC 10. wah ini TLC kemarin yang paling booming nih, itu tim saya ya yang kemarin ikut TLC 10 kan camp ya, Ya. wow itu ngeri Pak, Hmm. selesai dari acara, kan buka pendaftaran baru lagi tuh Ya. untuk TLC 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, Ya. bener ya? Itu di tim saya sudah tembus 100 Pak, Wow. yang daftar. Gila. Iya, ngeri ya? Dahsyat. Ngeri. Ini bakal jebol nih tempat ini ntar. Iya. Kurang ini. Kurang gede nih tempatnya nih. Iya, karena memang testimoni dari yang ikut ya, Ya. ya kan. Mungkin kalau saya kan nggak bisa sampai ke bawah-bawah banget ya. Yes. Kan itulah hebatnya bisnis ini ya. Jadi mereka menduplikasikan Ya. lagi ke bawah. Ya. Mereka menduplikasikan lagi ke bawah. Ya sebenarnya kerjanya sih dibilang berat enggak ya sebenarnya. Karena kita kan kerjanya dengan beberapa orang di bawah. Betul. Nanti yang di bawah beberapa orang lagi ke bawah. Betul. Jadi ya estafet gitu loh Betul. kerjanya sebenarnya kan. Ya. MLM mulut lewat mulut. Iya, sama Pak. Klinik gigi itu juga sama sebenarnya. Jadi klinik gigi itu kan nggak boleh ngiklan. Yes. Ya dari pasiennya, mulut lewat mulut. Jadi Ya. sama sebenarnya. Jadi banyak nih. Kemarin ada tim saya dokter gigi bilang gini, "Dok, kenapa ya? Saya tawarin ke dokter gigi kok banyak yang nggak mau ya? Banyak yang bilang, apa lu udah kekurangan duit apa?" Karena kan yang rata-rata kalau kita di klinik gigi ya pasti income-nya ya gede lah ya gitu. Karena kan kita ngerjainnya bedah implan dan segala macam gitu kan. Jadi banyak yang ngomong kayak gitu ke tim saya gini. Karena mereka belum melihat. Ya. Yang tadi saya bilang, biarin aja dia kerja, nanti umur 70 tahun juga udah tremor, saya bilang gitu kan. Habis itu dia mau ngapain gitu. Karena mereka ya bekerja hanya untuk besok dan bulan depan saja. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Pas kita retire nanti, apa yang harus kita lakukan? Apa kita mau ngerepotin anak? Ya kan? Ya, betul. Ya kan kebanyakan terjadi begitu akhirnya. Yes, ya. Ya kan? Nah itu saya bilang banyak yang nggak ngelihat itu. Nah beruntunglah kita bisa melihat ini di awal. Di saat kita masih kuat, kalau kita mau jalan ke MLM kan di awal Pak lebih bagus. Maksudnya Betul. di waktu kita masih kuat, masih punya network banyak, di situ loh harusnya. Ya kan pada saat nanti udah masanya harus selesai, bisnis ini jalan dengan sendirinya gitu loh. Udah autopilot ya. Gitu. Betul. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Dok. Ini kan mungkin banyak
para profesional yang mungkin mendengarkan podcast ini ya, Ya. para dokter juga ya kan. Mungkin ada pengacara, ada artis-artis, Ya. pokoknya para profesional lah ya. Nah, kan kebanyakan dari kita itu jujur mungkin gini kali ya, Dok ya. Ketika menjalankan MLM, satu paling gengsi dan malu. Yes. Ya kan? Yes. Kayak, lu ngapain sih? Kayak tadi Anda bilang, Ya. lu emang penghasilannya kurang dari dokter gigi, ya Ya, kan? ya. Lu kan udah miliaran duitnya, kok masih jalanin MLM? Ya. Kalau saya dulu jadi artis diginiin, lu nggak laku bro, udah nggak ada yang mau panggil lu lagi. Sampai gitu Dok, udah sepi syutingan, gak ada job lagi. Ya, Digituin ya, ya. saya gitu loh. Oke. Tapi ya untungnya, ya urat malu saya udah putus Dok. Ya, ya, Makanya sekarang saya jauh lebih kaya daripada yang gituin saya sekarang. Ya kan? Sekarang semua angkat topi kalau ketemu saya gitu Ya, loh. ya, ya. Nah, apa yang membuat Anda, Dok? Anda nggak malu, Dok? Anda Oke. kayak nggak, saya nggak tahu ya, di awal Anda ada rasa itu kah? Ya. Atau sekarang udah putus nih urat malunya? Atau gimana? Kenapa kok Anda sampai mau gila-gilaan? Nggak seperti orang-orang yang kayak jaim-jaim, malu-malu gitu loh, Dok. Oke. Apa yang buat Anda kayak gitu? Ya jadi ya di awal jujur pasti ada rasa malu. Pertama pasti ada ya? Ada, Oke. pasti. Kan wah, jualin modem gitu kan. Oke. Jualin produk lah gitu loh. Iya, iya. Lah, Jadi sales dong gitu ya? Iya, gue udah punya klinik sendiri gitu. Ada dokter-dokter yang kerja sama gue, kok gue harus ngulang dari awal. Oke. Orang tuh nggak mau ngulang dari awalnya sih sebenarnya. Hmm. Ya kan, tapi ya saya waktu itu klik kan karena memang niat saya hanya mau membantu keluarga kan Pak. Oke. Ya kan, mungkin karena dari klinik saya nggak bisa, ya memang tidak ada space buat itu. Iya. Yang kayak tadi Anda bilang, masa adik jadi karyawan, Iya. jadi apa di Betul. klinik kan susah Pak. Betul, betul. Kalau pegang uang Iya. bisa ribut saya. Iya, iya, ya iya, kan, iya. ya kan kalau di klinik kan paling cuma ya dokter, perawat, sama admin ya kan, Iya. sama ya HRD lah yang ngurus-ngurusin kan. Ya. Nah, jadi memang mindset sih. Saya tuh di awal memang untuk bantu keluarga. Ya. Sebenarnya itu. Tapi at the end setelah saya benar-benar jalankan, ya mindset ini yang mengubah, Pak. Karena memang saya mau bantu banyak orang. Saya tuh seneng banget kalau ngeliat ada satu orang yang tadinya biasa-biasa aja kehidupannya, Yes. tiba-tiba bukan secara finansial aja, Ya. tapi secara kehidupan, secara dia bisa ngomong di depan, Yes. bisa ketemu banyak orang, Ya. bisa elegan. Ya. Wow, itu keren sih. Ya. Nah, jadi mindset itu yang sudah di dalam pikiran saya. Oke. Saya bisa MLM ini ya, bukan sayanya, tapi MLM ini bisa ngebantu mengubah dari satu orang yang tadinya begini jadi begitu gitu loh. Itu kan keren banget. Ya. Bukan cuma punya uang. Kan Ya. orang mungkin punya uang banyak, kalau dia tidak punya pengetahuan yang bagus, uang itu coba habis, Pak. Betul. Betul nggak? Berapapun uang yang didapat habis. Dia nggak bisa bikin apa, nggak bisa jadikan apa. Ya. Tapi kalau dia juga dibekali dengan pengetahuan, Yes. dia punya kepribadian yang bagus, ketemu orang juga elegan dan seterusnya, kan jadi mahal sekali orang ini. Betul. Ya kan? Nah, jadi itu sih yang saya lihat ya, yang saya tuh bikin saya tuh nggak gengsi jalaninnya. Karena setiap saya ketemu orang, saya cuma mau dalam pikiran saya mau bantu orang ini nih. Ya, mau dia orang yang duitnya banyak ya. Karena dunia ini kan berputar, Pak. Betul. Ya sekarang kita di atas, ya bukan nggak mungkin kita di bawah loh. Betul. One day Bener nggak? bisa juga. Iya Bisa, kan? bisa. Jadi ya saya setiap ketemu orang, gue mau bantu lo. Karena teman-teman saya kan ikut komunitas. Ya. Komunitas mobil lah ya, Ya, yang dimana ya di dalam situ pasti kebanyakan business owner kan. Yes. Dan banyak juga yang tadinya di atas, sekarang Di bawah. habis di bawah, Pak. Wow. Iya kan? Ya. Nah seperti itu. Jadi saya setiap ketemu orang, siapapun orangnya, ya mungkin saat ini dia nggak butuh, tapi mungkin dia punya keluarga Ya. Yang membutuhkan. yang membutuhkan. Nah, betul. gimana caranya saya tahu keluarga yang dia butuhkan? Saya nggak tahu. Ya saya masuk dari dia dong. Makanya saya setiap ketemu orang saya ceritakan tentang tren ini. Mungkin lu nggak butuh bro saat ini, tapi mungkin keluarga lu butuh. Coba lu buka mindsetnya deh. Ya kayak gitulah. Ya. Iya juga ya dok ya. Iya juga ya. Iya juga ya. Jadi ya udah, tergantung kitanya sih Pak. Yes. Ya mindsetnya dibenerin Oke. di TLC itu. Keren. Jadi it's all about mindset guys. Yes. Ya. Jadi kalau mindset Anda udah tepat, pasti ya yang Anda lakukan keseharian kalian juga pasti akan mengikuti seperti Yes, itu ya. betul. Tapi kalau mindsetnya keliru, ya Anda pun juga pasti ya pasti akan negatif ujung-ujungnya. Ya. Ngapain sih jualan? Ngapain sih kayak gitu? Iya. Cari-cari orang, malu-maluin. Iya. Pasti kayak gitu kan ya. Iya. So it's all about mindset. Yes. Keren. So, thank you so much, Dok. Sama-sama, Ini Pak. kita belajar banyak ya di episode kali ini, guys ya. Buat Anda yang tertarik ya, please subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk notif-notif berikutnya ya.
untuk episode-episode yang akan datang. Yes. Biar kalian tahu ya, dan kalian terus terupdate. Oke? Jadi sekian dari kami undur diri dan see you in next episode. Bye. Thank you, Dok.